Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian menghendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukur pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara kasih dalam Tuhan, kasihilah musuhmu, kata Tuhan. Kenapa Tuhan memerintahkan itu kepada kita? Karena Tuhan menginginkan supaya damai, supaya surga itu sudah dimulai semenjak kita tinggal di dunia ini. Karena kalau orang yang memusuhi kita itu kita kasihi, tentu saja dalam diri kita ini itu tidak akan ada rasa memusuhi lagi. Jadi supaya dalam hati kita ini tidak punya musuh, gitu. Maksudnya begitu. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus begini. Saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus punya musuh? Tuhan Yesus punya musuh enggak? Kalau punya musuh berarti Tuhan Yesus memusuhi orang, kan? Tapi kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus memusuhi orang. Tapi Tuhan Yesus dimusuhi banyak orang, gitu ya. Dimusuhi banyak orang. Kalau dimusuhi banyak orang itu maksudnya yang memusuhi siapa? Orang lain atau Tuhan Yesus? Orang lain, ya kan? Karena yang dimusuhi adalah Tuhan Yesus. Tetapi kalau Tuhan Yesus punya musuh, yang memusuhi siapa? Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus punya musuh enggak? Enggak. Maka kalau Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berarti apa? Ada perubahan di dalam diri kita supaya kita itu tetap mempunyai rasa kasih. Kalau kita bisa memusuhi orang lain, berarti rasa kasihnya ada enggak? Enggak. Nah, sekarang sikap Tuhan kepada orang yang memusuhi Tuhan. Tuhan gimana? Jadi Tuhan Yesus dimusuhi oleh orang. Sikap Tuhan gimana kepada yang memusuhi dia? Masih bisa berdialog. Katanya orang ahli Taurat dan orang Farisi itu memusuhi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap bisa berdialog dengan dia.
Walaupun kadangkala ada debat juga dengan dia. Tapi di situ mau memperlihatkan bahwa pengikutnya harus meniru dia supaya terjadilah damai. Jadi kita bisa menjadi pembawa damai kalau kita itu tidak memusuhi orang lain. Tidak peduli yang memusuhi kita itu ada banyak, gak apa-apa. Yang penting kita jangan sampai memusuhi orang lain. Supaya kita bisa menjadi pewarta damai, pewarta kasih. Jadi Tuhan tidak mau mengurangi orang-orang yang memusuhi kita. Tidak. Tapi orang yang kita musuhi itu harus berkurang makin lama makin banyak. Karena yang bisa kita ubah adalah diri kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita kan tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita ubah adalah diri kita, sikap kita kepada orang lain. Maka Tuhan menginginkan kebaikan itu selalu ada di dalam diri kita. Nah, kalau Tuhan juga mengatakan tampar, kalau pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu. Ya, di situ untuk melihatkan bahwa kita mau mencoba untuk melihat memuaskan orang lain pula. Yang marah kepada kita, biarkanlah kemarahan itu tertumpah kepada kita. Jangan sekali-sekali dibalas begitu. Di situ mau diungkapkan bahwa kita mampu menjadi semacam memberikan diri kehadirannya untuk orang lain pula. Kadangkala memang harus terjadi seperti itu juga. Kenapa? Karena orang lain juga membutuhkan kehadiran kita. Orang lain membutuhkan kehadiran kita. Kadangkala kalau orang itu curhat, itu berarti orang lain membutuhkan telinga kita. Kadangkala orang lain juga membutuhkan pipi kita untuk ditampar. Nah, kadangkala begitu. Nah, kita bisa melihat bahwa orang lain membutuhkan kehadiran kita. Kita pun butuh orang lain. Maka kita diutus. Setiap kehadiran kita itu bisa membuat orang lain itu merasakan ringan di dalam diri yang ada di dalam hatinya itu. Jadi kita diajak untuk meringankan juga beban orang lain pula. Paling tidak di situ kalau pipi kiri diberikan, pipi kiri ditampar, pipi kanan diberikan, itu kan memberikan kelegaan pada orang lain. Cara kasarnya begitu. Nah, Ibu Bapak, Saudari sekasih dalam Tuhan, Tuhan mengajari kepada kita satu hal, yakni marilah kita bersama-sama sebagai jemaat itu memberikan rasa damai kepada yang lain. Dan kalau memberikan rasa damai kepada yang lain, berarti di situ kita sudah mewartakan kasih, mewartakan damai, mewartakan Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang mengasihi, dan Tuhan yang akan menyelamatkan semua orang. Selamat merenungkan.